Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa hebat. Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali. Bapak senantiasa berdoa dan berharap anak-anak semuanya dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan materi pelajaran untuk anak-anak kelas 6, yaitu pelajaran yang ketujuh yang berjudul Bersyukurlah Senantiasa. Seperti biasa ya anak-anak, sebelumnya yuk siapkan perlengkapan belajarnya, yaitu buku catatan lengkap dengan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting dalam materi ini. Anak-anakku, yuk kita berdoa sebelum kita memulai pelajarannya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku, materi kita hari ini yaitu bersyukur senantiasa. Itu bisa anak-anak baca juga loh di buku cetak halaman 57 sampai 66, yaitu pelajaran yang ketujuh. Nanti untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa baca di buku cetak ya. Jika anak-anak belum memiliki buku cetaknya, anak-anak bisa download pada link yang Bapak berikan di kolom deskripsi ya. Yuk kita mulai pelajarannya. Mengapa sih kita harus belajar materi ini? Kita harus belajar materi ini ialah supaya anak-anak bisa mengemukakan alasan-alasan bersyukur dalam hidup. Yang kedua ialah supaya anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh sikap bersyukur. Yang ketiga ialah supaya anak bisa memilah sikap yang bersyukur dan tidak bersyukur. Maksudnya bisa mengelompok-kelompokkan mana sih yang bersyukur dan mana yang tidak bersyukur. Dan yang keempat adalah supaya anak-anak bisa mengungkapkan perasaan syukur dalam pengalaman hidupnya. Ayo kita mulai pelajaran ini. Bapak ingin memulainya dengan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Anak yang Selalu Bersyukur. Dengarkan cerita dari Bapak ya. Suatu ketika ada seorang yang sangat kaya. Seorang kaya ini mengajak anaknya untuk mengunjungi sebuah kampung atau pedesaan dengan tujuan utama memperlihatkan kepada anaknya betapa orang-orang bisa sangat miskin. Karena itu, anaknya perlu diperkenalkan pada kemiskinan agar kelak ia tidak miskin. Itu tujuan sang ayah. Lalu akhirnya apa anak-anak? Mereka pun menginap beberapa hari di sebuah daerah pertanian yang sangat miskin. Kemudian singkat cerita, mereka pun pulang kembali ke kota. Dan pada perjalanan pulang, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Bagaimana perjalananmu kali ini?" "Wah, sangat luar biasa ayah," jawab anak itu. Ayah pun berkata lagi, "Kau lihat kan betapa manusia bisa sangat miskin?" "Oh iya," kata anaknya. "Jadi, pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan dari pengalaman kita dalam beberapa hari ini?" tanya ayahnya. Kemudian si anak menjawab, "Saya melihat bahwa kita hanya punya satu anjing. Mereka punya 4. Kita punya kolam renang yang luasnya sampai ke tengah taman. Tetapi mereka memiliki telaga yang tidak ada batasnya. Kita mengimpor lentera-lentera di taman kita, dan mereka memiliki bintang-bintang yang jumlahnya tak terhingga pada malam hari. Kita juga memiliki sebidang tanah untuk tempat tinggal, tetapi mereka memiliki ladang yang melampaui pandangan kita. Kita mungkin punya pelayan-pelayan untuk melayani kita, tetapi mereka melayani sesamanya. Dan kita membeli untuk makanan kita, tetapi mereka belajar menumbuhkannya sendiri. Kita mempunyai tembok untuk melindungi kekayaan kita, dan mereka memiliki sahabat-sahabat untuk saling melindungi." Mendengar hal itu, sang ayah tak dapat berbicara. Kemudian sang anak menambahkan, "Terima kasih ayah telah menunjukkan kepada saya betapa miskinnya kita." Wah, anak-anakku semuanya,
Ternyata sang anak ini menganggap bahwa dirinya itu miskin. Padahal tadinya sang ayah beranggapan bahwa juga mereka adalah kaya raya. Dan ayahnya ini mengajak si anak untuk menunjukkan bahwa di pedesaan itu banyak orang miskin. Wah, mengapa si anak ini berbeda ya? Apa yang bisa kita pelajari dari sikap si anak? Anak-anak Bapak yang luar biasa. Dari cerita tadi, kita dapat melihat bahwa sang anak itu melihat fakta kemiskinan dengan cara yang berbeda. Anak dalam cerita mampu melihat fakta kemiskinan yang ditunjukkan ayahnya dengan cara yang berbeda. Ia justru melihat bahwa dirinya lah yang miskin. Ia tidak sombong meskipun hidup sebagai anak yang berkecukupan. Ia mampu mengembangkan sikap demikian karena ia memilih sikap atau perspektif yang tidak umum, yaitu bersyukur. Jadi anak-anakku, sang anak dalam cerita tadi itu selalu bersyukur dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia tetap memandang bahwa dirinya itu adalah sederhana jika dibandingkan dengan orang-orang yang ada di pedesaan. Wah, luar biasa ya sikap sang anak ini. Anak-anakku, Bapak lanjutkan ceritanya ya. Tetapi cerita ini diambil dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran pasal 14 sampai 15. Ini kisah tentang bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Yuk anak-anak, dengarkan cerita dari Bapak. Anak-anakku, pada waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka ini di Mesir sudah diperbudak selama lebih dari 400 tahun oleh Raja Firaun yang jahat. Lalu kemudian dengan pimpinan Musa, mereka pergi dan mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka menuju tanah Kanaan yang luar biasa subur, yang luar biasa melimpah seperti yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi anak-anak, bangsa Mesir itu tidak mau bangsa Israel ini lepas dari cengkraman mereka. Bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun. Dan bangsa Israel pada waktu itu akhirnya melihat bahwa bangsa Mesir itu mengejar. Tentara-tentara berkuda dari Raja Firaun itu terus mengejar mereka. Wah, pastinya berbahaya ya, karena bangsa Israel itu berjalan kaki. Sedangkan bangsa Mesir atau prajurit-prajurit Mesir itu naik kuda dan mereka mengejar lengkap dengan senjata. Waduh, berbahaya ya kalau seperti ini. Anak-anak, coba kita lihat. Kemudian Allah berkata kepada Musa bahwa Allah akan senantiasa menuntun mereka. Lalu kemudian di antara prajurit-prajurit Mesir dan juga bangsa Israel, Allah memberikan tiang awan, dan tiang awan inilah yang menjaga bangsa Israel. Karena apa? Tiang awan ini dapat menimbulkan kegelapan, sehingga bangsa Mesir atau prajurit-prajurit Mesir tidak dapat melihat bangsa Israel yang ada di depan mereka. Dan dengan cara itulah bangsa Israel terus melanjutkan perjalanan mereka. Tapi anak-anakku semuanya, mereka tiba dalam suatu kesulitan yang besar. Mengapa? Ternyata di depan mereka itu ada laut, yaitu Laut Teberau. Dan di belakang mereka prajurit Mesir siap untuk mengejar mereka. Sudah dekat. Waduh, gimana ini? Lalu kemudian mereka berseru kepada Musa, "Gimana ini Musa? Kita tidak bisa maju lagi. Di depan ada laut yang sangat luas." Lalu kemudian Allah berbicara kepada Musa bahwa Allah menguatkan Musa dan Allah berjanji akan terus menuntun bangsa Israel. Lalu kemudian Musa berkata kepada bangsa Israel, "Allah yang akan berperang melawan bangsa Mesir yang mengejar kita," kata Musa. Lalu kemudian Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya di atas lautan. Lalu apa yang terjadi? Di malam itu Allah meniupkan angin timur yang membelah lautan itu. Dan angin itu menyibakkan air lautan sehingga air lautan itu menjadi sebuah tembok, sehingga di tengah-tengahnya ada tanah yang kering.
Lalu kemudian, anak-anakku semuanya, bangsa Israel mulai menyeberang laut itu. Mereka menyeberang dengan dinding air di kanan dan kiri mereka. Dan tibalah mereka akhirnya di seberang. Bangsa Mesir yang mengejar mereka tentu saja berusaha untuk sekuat tenaga mengejar mereka. Bangsa Mesir akhirnya sampailah juga ke laut itu. Mereka kemudian mengejar bangsa Israel. Tapi sekali lagi Allah bertindak bagi bangsa Israel. Allah membuat roda-roda kereta daripada prajurit-prajurit itu, daripada kereta-kereta yang ditunggangi prajurit itu berjalan miring. Allah juga membuat bahwa jalan daripada kuda-kuda itu terasa berat sekali, sehingga bangsa Mesir tidak bisa mencapai bangsa Israel. Lalu kemudian, apa yang terjadi anak-anak? Bangsa Mesir ini mulai ketakutan. Mereka sudah berkata satu dengan yang lain, "Yuk kita tinggalkan bangsa Israel ini. Kita ada di tengah-tengah lautan pasti berbahaya." Lalu kemudian Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya sekali lagi. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ternyata air laut itu kembali menutup. Sedangkan bangsa Mesir masih ada di tengah-tengahnya. Lalu singkat cerita, bangsa Mesir yang ada di tengah-tengah lautan itu akhirnya tertutup dan tenggelam oleh air laut Teberau. Wah, semuanya mati. Mereka tidak lagi bisa mengejar bangsa Israel. Wah, luar biasa ya. Lalu, apa yang Musa dan umat Israel lakukan? Mereka bersyukur kepada Allah. Musa dan umat Israel tidak lupa kepada Allah yang telah menolong mereka. Mereka sadar bahwa tanpa penyertaan dan pertolongan Allah, mustahil mereka dapat melewati berbagai rintangan atau hambatan. Semua bisa terjadi karena Allah yang membuatnya dapat berlangsung dengan baik. Musa mengajak orang Israel untuk tidak lupa bersyukur atas pertolongan yang mereka terima dari Tuhan. Bahkan nih, saudara perempuan Musa yang bernama Miriam, dia mengajak umat Israel untuk menari bersama, memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah melakukan perbuatan yang besar dan ajaib tersebut. Nah, kisah ini tentu saja mengajarkan kita semua untuk juga selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan juga baik kepada kita. Oleh karena itu, yuk kita ambil komitmen untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Anak-anakku, apa sih yang dimaksud bersyukur? Bersyukur itu berarti menerima segala yang ada pada kita saat ini sebagai hal yang terbaik. Itulah arti bersyukur. Jadi bersyukur itu kan sebuah kata yang sangat indah ya, dan akan menjadi hal yang luar biasa ketika kita semua sudah melakukannya dengan sepenuh hati. Bersyukur tadi apa anak-anak? Bersyukur menerima segala yang ada pada kita saat ini sebagai hal yang baik. Jadi bersyukur itu berarti menerima segala keadaan yang terjadi pada kita sebagai yang terbaik. Kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam diri kita itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itulah kita bersyukur. Bersyukur itu lawannya adalah sinisme. Sinisme itu memandang segala sesuatu sebagai hal yang negatif. Jadi, hal-hal yang terjadi dalam hidup orang itu dianggap sebagai suatu hal yang merugikan, sebagai suatu hal yang negatif. Wah, jika kita berbuat ini, tentu kita tidak bahagia ya. Anak-anakku, bersyukur itu artinya juga adalah berterima kasih. Kalau kita mengucap syukur, itu berarti kita berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Setiap anak Tuhan harus selalu belajar berterima kasih kepada siapapun yang telah memberikan sesuatu kepada kita, baik itu berupa benda ataupun bantuan. Bersyukur berarti juga kita menyatakan rasa terima kasih kita kepada orang lain melalui perkataan ataupun juga tindakan kita. Jadi anak-anak, kita pun harus senantiasa bersyukur dalam segala waktu dan situasi, baik atau tidak baik keadaan kita. Jadi kita perlu mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, karena memang itulah kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus.
Itu adalah bunyi ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bapak ulangi ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengajarkan kita semua untuk senantiasa mengucap syukur, untuk senantiasa berterima kasih kepada Tuhan, karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi anak-anak, bersyukur itu harus kita lakukan senantiasa. Kita harus senantiasa bersyukur dalam segala waktu dan dalam segala situasi. Baik itu mungkin keadaan yang baik maupun tidak baik keadaan kita. Jadi, bersyukur bukanlah hal yang mudah dilakukan. Karena ketika kita bersyukur pada saat kita senang, bahagia, pasti mudah ya. Atau ketika kita sukses atau berhasil, tentu mudah bagi kita untuk bersyukur. Bersyukur ketika kita sembuh dari sakit, atau bersyukur ketika kita naik kelas, atau dapat nilai yang baik, pasti juga mudah kita lakukan. Akan tetapi, bersyukur saat kita sedang susah, atau saat kita sedang sedih, atau ketika kita gagal dalam pelajaran di sekolah, tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Tapi Allah menghendaki kita untuk senantiasa bersyukur, dan bersyukur yang dikehendaki dari setiap anak Tuhan bukanlah hanya ketika saat kita bahagia, tetapi juga ketika kita sedang sedih atau susah. Oleh karena itu, anak-anak, mari yuk terus bersyukur karena Allah senantiasa baik dalam hidup kita. Anak-anakku, oleh karena itulah bersyukur ini harus kita ciptakan, harus kita usahakan, harus kita tumbuhkan sehingga apa? Bersyukur menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi kita. Oleh karena itu, ayo senantiasa bersyukur apapun keadaan kita. Anak-anak Bapak, tentunya banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita syukuri. Keluarga kita, mungkin sekolah kita, apapun juga kita bisa syukuri. Kesehatan kita. Oleh karena itu, Bapak ingin, ayo kita ceritakan kira-kira apa ya yang paling anak-anak syukuri dari keluarga anak-anak semuanya. Nanti tulis juga di kolom komentar ya. Anak-anakku, kita bisa bersyukur karena banyak hal. Apakah anak-anak bisa menyebutkan kira-kira hal apa ya yang bisa anak-anak syukuri? Oh iya, kesehatan, betul. Pendidikan, betul. Orang tua, betul. Saudara-saudara, betul. Orang-orang di sekitar kita, dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita syukuri. Bahkan kalau anak-anak tidak bisa menyebutkan lagi di mana kita bisa syukuri, maka bersyukurlah juga atas nafas yang masih bisa anak-anak hembuskan. Coba kalau anak-anak tidak bisa bernafas, atau coba kira-kira kalau anak-anak coba berhenti bernafas 5 menit saja, kira-kira bisa nggak? Tentunya tidak bisa ya. Oleh karena itu, ini adalah hal yang paling sederhana yang bisa kita syukuri, bahwa kita masih bernafas, masih Tuhan beri kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Anak-anakku, oleh karena itu, yuk bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Mazmur 136 ayat 1 berkata seperti ini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Anak-anak Bapak yang luar biasa, yuk kita sebutkan contoh bersyukur, baik itu dalam hal-hal yang ketika kita bahagia, maupun ketika kita sedih. Sebagai contoh nih, Bapak kasih contoh ya, satu saja. Contoh bersyukur saat kita senang. Terima kasih Tuhan untuk orang tua dan teman-teman yang baik yang saya miliki, karena mereka membuat hidupku menjadi terasa indah. Wah, senang ya ketika kita punya orang tua yang baik, yang senantiasa mencukupi kebutuhan kita. Kita juga bisa bersyukur buat teman-teman yang ada bersama dengan kita, yang senantiasa bisa bermain bersama-sama dengan kita, yang senantiasa bisa sharing atau berbagi bersama dengan kita semua. Ada juga loh contoh bersyukur pada saat kita susah atau sedih. Contohnya adalah seperti ini. Terima kasih Tuhan,
Meskipun ketika saya sakit panas, Tuhan memberikan penghiburan melalui teman-teman yang datang menjenguk saya di rumah. Wah, ini ada seorang anak yang sedang sakit, tetapi di tengah-tengah sakitnya, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena ada teman-teman yang menjenguknya di rumah. Anak-anakku, anak-anak tetap juga loh bisa bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam diri anak-anak. Nanti anak-anak Bapak minta kalian mengerjakan ya tabel contoh bersyukur halaman 63. Nanti anak-anak sebutkan atau beri contoh bersyukur ketika anak-anak sedang senang. Apapun itu bentuknya, mungkin dapat nilai yang baik, mungkin tetap sehat, mungkin dapat mainan baru, dan lain sebagainya. Hal-hal di mana anak-anak sedang senang. Kemudian beri juga contoh ketika anak-anak harus bersyukur pada saat-saat yang susah atau sedih. Mungkin dapat nilai yang tidak baik, mungkin pada waktu sakit, mungkin pada waktu kehilangan sesuatu, atau juga kecelakaan. Anak-anak nanti bisa tulis ya contoh bersyukurnya, nanti dilengkapi dan juga setelah itu dikumpulkan kepada Bapak. Yuk kita terus bersyukur, kita terus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita. Anak-anak Bapak yang luar biasa, bagaimana ya caranya kita bersyukur? Caranya tentu saja jangan mengeluh. Mengeluh itu merasa tidak cukup, protes segala situasi yang terjadi, bahkan iri hati, putus asa. Jadi ketika kita melihat teman kita atau orang lain memiliki sesuatu hal yang baru dan kita tidak punya, kita mengeluh. Aduh, mengapa hidupku miskin betul? Aku tidak bisa membeli ini dan itu. Akhirnya kemudian tidak bersyukur. Oleh karena itu, jangan mengeluh apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Karena ketika kita mengeluh, itu adalah bukti dan itu adalah tanda kita tidak bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Ketika mungkin kita mengeluh atas masakan mama kita, itu berarti bahwa kita tidak berterima kasih. Padahal ada makanan loh untuk kita makan. Masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa makan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tidak mengeluh dalam segala situasi. Oke anak-anak, nanti terus dilakukan ya. Anak-anak, tibalah kita pada kesimpulan. Apa ya kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi ini? Kesimpulannya adalah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur kepada Tuhan adalah wujud terima kasih kita atas penyertaan dan berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Mulai dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu adalah wujud rasa terima kasih kita. Karena Allah sudah senantiasa memberkati dan menyertai hidup kita. Kesimpulan yang kedua adalah jangan lelah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah lelah untuk memberkati kita. Maksudnya apa? Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah mengeluh, karena Allah yang luar biasa baik bagi kita semua. Kesimpulan selanjutnya adalah bahwa Tuhan itu selalu baik kepada kita dalam segala keadaan yang kita alami. Karena itulah kita pantas dan layak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu senantiasa tahu hal-hal yang baik bahkan terbaik untuk kita. Oleh karena itu, tunggu waktunya Tuhan dan mari kita terus mengucap syukur, terus berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anakku, untuk mengakhiri pelajaran kita, ayo kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Engkau ingin agar kami selalu berterima kasih kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Jagalah hati kami agar selalu dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur, baik waktu kami gembira maupun waktu kami sedih atau susah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Bapak yang luar biasa hebat. Cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Bapak ingin ucapkan terima kasih
dan nantikan video-video materi pelajaran selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus jaga kesehatan dan terus semangat.